Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan tema materi adalah puasa, kejujuran dan solidaritas kemanusiaan. Puasa pada hakikatnya bukan sekedar disiplin fisik, melainkan perjalanan ruhani. Ia adalah proses takhalli, sebuah proses mengosongkan diri dari sifat tercela, dan tahalli, menghiasi diri dengan sifat mulia yang bermuara pada tajalli, yaitu kesadaran akan kehadiran ilahi dalam setiap denyut kehidupan. Al-Quran juga menegaskan tujuan puasa adalah takwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa. Takwa bukan sekedar rasa takut, tetapi kesadaran batin yang hidup, muraqabah, merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa. Baik di kesendirian maupun di keramaian, merasa diri kita selalu berada di pengawasan Allah. Dan puasa juga melatih sebuah kejujuran. Kejujuran yang paling sunyi. Tidak makan dan tidak minum bukan berarti karena takut pada manusia. Akan tetapi kita tidak makan, tidak minum karena berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kita takut kepada orang tua kita atau orang lain atau teman-teman kita. Bukan. Melainkan kita sadar betul bahwa Allah mengawasi diri setiap kita. Inilah yang disebut dengan kejujuran ontologis. Kejujuran yang berakar pada kesadaran akan Tuhan. Secara spiritual, puasa adalah latihan menundukkan nafas, menundukkan jiwa, menundukkan diri. Dalam tradisi tasawuf, nafs yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan keserakahan, ambisi yang tak terkendali, bahkan kecenderungan manipulatif. Puasa melemahkan dominasi tubuh agar ruh kembali memimpin. Ketika tubuh dibatasi, batin menjadi lebih peka. Ketika lapar dirasakan, ego diluruhkan. Dari sini lahir kerendahan hati. Kesadaran bahwa manusia hakikatnya lemah,
dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini hina. Kejujuran yang lahir dari puasa bukan sekedar etika sosial, melainkan buah dari kejernihan hati. Hati yang jernih cenderung tidak nyaman dengan kebohongan, karena kebohongan adalah kegelapan. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah. Karena itu balasannya dariku, kata Allah. Itu jelas betul bahwa hadis ini membuktikan bahwa kedekatan, keintiman, hubungan antara sang Khalik dengan hambanya bahkan orang yang berpuasa memiliki pintu tersendiri di surga Allah, surga Rayyan. Itu karena saking eksklusifnya Allah memberikan tempat, saking Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan puasa, diberikan tempat yang istimewa khusus, surga yang khusus buat orang-orang yang berpuasa. Dari kedalaman spiritual inilah solidaritas kemanusiaan kita lahir, menemukan akarnya. Lapar bukan sekadar sensasi fisik, tetapi jembatan empati. Ia menembus batas kelas sosial dan membongkar ilusi superioritas. Berpuasa secara spiritual akan merasakan getaran penderitaan sesama. Cenderung peduli terhadap sesama, memiliki empati. Kalau orang memiliki spiritualitas yang tinggi, ketika dia melakukan saum, salah satu keberhasilannya adalah dia memiliki empati, rasa peduli terhadap sesama. Puasa juga melahirkan ihsan. Ihsan beribadah seakan-akan ia melihat Allah. Jika dia tidak mampu, yakin bahwa Allah yang melihat kita. Itulah ihsan. Kesadaran ihsan inilah yang menjadikan kejujuran diri setiap kita. Merasa kita berada di pengawasan eksternal, merasa diawasi di ruang-ruang publik, dan ihsan cenderung melahirkan jiwa integritas. Ketika kita memiliki jiwa ihsan, kita pasti memiliki integritas yang tinggi. Secara spiritual, puasa adalah perjalanan kembali kepada fitrah. Jika puasa dijalani dengan kesadaran rohani yang tinggi, yang begitu mendalam,
Ia akan membentuk manusia yang jujur tanpa paksaan. Ingat, tanpa paksaan. Dan peduli terhadap sesama. Pada akhirnya, puasa bukan tentang menahan lapar, tetapi tentang menemukan kembali Tuhan di dalam diri dan menemukan sesama manusia sebagai cermin dari kasih sayangnya. Hadanallahu yakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.